Dia masih tetap di situ, tapi sampai hari ini PSSI kita tidak punya prestasi. Tapi mereka tebal muka sih. Duduknya maunya berlama-lama. Kalau ya mungkin karena mereka tahu di situ tempat basah, tempat bisa putaran duit banyak. Siapa yang bilang sudah ada kejujuran? Suara amplop juga banyak. Iya, iya. Suara buzzer juga banyak loh sekarang. Memang itu memanipulasi itu, artinya bisa bilang money laundry lah. Tapi mereka lupa bahwa pemain asing itu diatur sama satu agen. Dan agen itu ya dia lebih gampang untuk ngatur. Gitu, dan dari zaman dulu sampai sekarang siapa yang bilang pemain asing juga baik-baik aja. Kalau saya di sana itu tidak terlalu banyak orang pintar. Kalau saya Tapi kekurangan. orang jujur. Apakah boleh orang dalam itu membocorkan masalah ruang ganti? Karena ruang ganti itu kan isinya nggak banyak. Even pengurus harusnya tidak boleh ada di situ. Selama ini memang kekurangan menurut saya, kekurangan federasi itu tidak ada transparansi sama sekali. Ya, Pak, ruang ganti itu memang ranahnya betul seorang pelatih, Pelatih, ya. staf pelatih dengan pemain yang tidak boleh orang lain tahu. Kalau yang ngomong exco kan nggak Pecat. bisa dipecat. Pecat. Kalau macam nggak bisa bikin pecat, bikin aturan baru. Sekarang yang bikin sistem kita kacau itu orang-orang yang ada dalam sistem itu. Betul. Artinya otak mereka memang bukan mau cari prestasi, gitu. Cari apa kira-kira? Mau cari apa lagi kalau nggak cari duit di sana? Ini kalau saya ada bom, saya tentuin saya bom semua. Saya pasti semua. Untuk Artinya urusan sepak bola. pertanyaannya basa-basi. Maksudnya ada nggak sih match fixing? Saya dengar kok mereka bilang mereka tahu orang-orangnya tapi mereka nggak bisa tangkap. Ya saya bilang sama mereka kalau saya langsung tembak mati. Tersentuh sama apa Match fixing. match fixing. Pernah. Saya namanya itu nggak tahu orangnya masih hidup atau enggak, itu namanya Andi Ahmad. Bang, saya ambil duitnya. Ini duit karena dua bulan gaji saya nggak dibayar 100 juta. 2 bulan gaji saya. PSSI yang sekarang, federasi yang era sekarang, apakah mereka sudah cukup berani untuk menyentuh aktor besar di balik match fixing ini? Belum. Belum. Saya akan mengganti semua kepengurusan yang ada dari pusat, Asprof, Askot, Askap, saya ganti semua. Halo netizen, selamat datang di Opini Tanpa Batas. Persembahan dari ATV Sport, the home of sport discussion. Di sini kita tidak hanya membicarakan olahraga, tapi juga mempertanyakan fenomena yang ada di baliknya. Lebih dalam, lebih berani, dan tentunya tanpa batas. Bersama saya Erika, dan bintang tamu kita kali ini adalah dua legenda sepak bola Indonesia. Bung Rocky Putirai dan Om Jesse Mustamu. Hey. Halo. Halo, Apa Bung kabar? Rocky. Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih udah datang di studio ATV Sport nih, Bung Om. Ya, Buat ngobrol-ngobrol bareng kita di Opini Tanpa Batas. Biasanya pertanyaan dari Bunda Erika nih tajam-tajam sekali nih. Cocok untuk Bung Rocky ya, Bung. Ya, buat netizen semua, untuk diketahui Bung Rocky Putirai ini merupakan mantan pemain tim nasional Indonesia dan sudah melanglang buana di berbagai macam klub, baik lokal maupun luar ya, internasional. Pernah bermain di Instandik Hong Kong, Happy Valley, South China, dan Kichi United. Ini yang Kichi ini pasti yang memorable karena pernah mencetak gol ke di gawang Inter AC Milan. AC Milan, sorry. Dikawal Paulo Maldini, luar biasa. Dan Om Jesse juga mantan pemain timnas di era 80-an ya, Om? Ya, 80 80 ya. Ya, betul. Angkatannya berarti Robi Darwis. Enggak. Robi, Ricky Yakobi, Oh, Ricky Yakobi. Rulinere. Iya. Om main di Galatama ya, Om, liganya. Betul. Betul. Saya lebih. Dan sekarang Berarti udah tua ya? Umur itu cuma sekedar umur. Angka. Jiwa tetap muda. Jiwa tetap muda. dan sekarang Om Jesse sebagai instruktur Instruktur, kepelatihan, luar biasa. Nah, ini buat pelatih-pelatih, ini gurunya loh ini. Yang kita undang nih gurunya pelatih-pelatih. Iya. Silakan Bunda. Ya. Jadi kita kan sepak bola Indonesia ini dari tahun ke tahun, mungkin dari eranya Om Jesse ke eranya Bung Rocky, sepertinya sangat sulit ya untuk lepas landas gitu, Bung Rocky. Ini aku mau nanya dulu ke Om Jesse ya. Menurut Om Jesse, sebenarnya pelatih ya, karena sebagai Ya, instruktur betul. pelatih, Ya. sebenarnya pelatih itu diberi ruang yang cukup nggak sih untuk membangun tim?
Atau terlalu banyak tekanan dari luar? Sebenarnya dia diberikan ruang memang banyak, cukup untuk membangun sebuah tim, to build up the team itu pasti ada di situ. Ya. Tinggal memang ada SDM yang memang mampu, ada SDM yang tidak mampu di situ, Iya. kurang mampu. Tapi ketika dia diberikan ruang di situ, itu udah tanggung jawab dia sebagai pelatih. Oh gitu ya. Ya, Oh jadi sebenarnya diberikan ruang ya. diberikan ruang penuh. Oke. Tapi menurut menurut Om Jesse, pelatih kita yang sekarang ini kualitasnya seperti apa sih? Kalau dari Ya, dari Iya. pengalaman saya ketika saya jadi pemain, saya dapatkan seorang pelatih sampai ke era sekarang, wah perubahannya luar biasa. ya. Karena apa? Dengan adanya perkembangan sepak bola yang begitu pesat sekarang ini, pelatih-pelatih itu pun dituntut untuk belajar dan kita tahu bahwa sekarang pelatih-pelatih itu bisa berkiprah di tim-tim itu, mereka harus punya lisensi dong. Nah, di dalam di mengikuti lisensi itulah mereka dapat beberapa ilmu yang harus mereka pelajari di situ sebagai seorang pelatih. Dan kualitas pelatih sekarang dengan dulu memang beda jauh. Beda jauhnya lebih baik apa lebih buruk? Sebenarnya lebih baik. Yang sekarang? Pastinya lebih baik karena begini. Betul, lebih Enggak. baik. Oke, tahan Om Jesse. Ah. Aku pengen tanya Bung Rocky. Ini Bung Rocky kan soalnya sekarang juga posisinya Pelatih. menjadi pelatih. Ya. Menurut Bung Rocky pelatih yang dulu sama yang sekarang lebih baik mana? Apa sesuai dengan apa yang disampaikan sama Kalau Bung menurut Jesse? saya bedanya dulu sama sekarang itu cuma teknologi. Artinya pelatih-pelatih sekarang dituntut itu bisa IT. Oke. Yang dimana semua lebih didominan oleh pemain-pemain pelatih-pelatih akademis yang mereka tidak tahu dasar-dasar sepak bola yang benar ya, karena memang jadi pelatih hebat juga belum tentu dari pemain hebat. Betul. Tapi yang harus dilihat itu ada beberapa hal yang memang fundamen yang tidak bisa didapat di akademis, Ya. yaitu bagaimana passing, kontrol, body shape itu dapat dari pengalaman. Nah artinya ya memang yang terjadi di sini ya mungkin semalam kita bicara omong-omong kosong, ya mungkin itu balik lagi ke federasi. Ke federasi. Artinya kualitas pelatih yang mau dicari itu kuantitas apa kualitas. Tuh. Jadi artinya kalau macam kita mau cari kuantitas udah banyak memang kita punya. Iya, iya. Tapi rata-rata juga banyak yang memang tidak pantas lulus juga dilulusin kok sama Wah, berarti di sini nih ya, di Om Jesse ya, di tangan Om Jesse ya ketentuan itu ya. Nah tadi soal kuantitas atau kualitas ya, Ya. berbicara soal kualitas atau kuantitas. Nah sekarang kan kita lihat di Liga 1 aja ya, itu banyak banget Om pelatih asing. Asing. Ya. Nah bagaimana peluang pelatih lokal ini sebenarnya buat mereka bisa bersaing nggak sama pelatih asing di liga gitu khususnya? Kalau dari saya itu kembali lagi yang pembuat kebijakan sebenarnya. Membuat kebijakan berarti di federasi. Dari federasi di Iya. situ. Kalau federasi membuat sebuah regulasi di mana ada pembatasan di situ, kita mampu kok sebenarnya pelatih-pelatih lokal untuk bersaing ya, ya. di level Liga 1 kita mampu sebenarnya. Cuma kita tidak tahu apakah ada faktor lain, istilahnya dengan menggunakan pemain asing, pelatih asing dalam hal ini juga pemain asing, market. Kita juga ada Bicara market. bicara market. Berarti bicaranya bukan masalah membangun sepak bola dong. Bagaimana supaya sepak bola ini bisa menghasilkan uang jadinya. Ya. Akhirnya lari ke bisnis juga, market menurut Betul. saya di situ. Jadi sebenarnya kalau pengalaman dari Om Jesse tentang sebagai instruktur pelatih, jadi sebenarnya arah federasi ini ingin menciptakan banyak pelatih secara kuantitas atau sebenarnya ingin menciptakan pelatih yang berkualitas sebenarnya. Tujuan akhirnya memang berkualitas. Tujuan akhir. Tujuan akhir memang harus berkualitas. di situ Tetapi juga. Jadi sekarang kita memang karena wilayah Indonesia yang begitu luas, di mana pembinaannya itu harus merata semuanya, memang kita berharap bahwa setiap daerah sudah ada muncul pelatih-pelatih yang paham cara melatih yang benar sekarang. Tapi kalau tadi kata Bung Rocky, pada akhirnya yang harusnya tidak lulus saja diluluskan. Apa ngejar target? Apa sekarang federasi lagi ngejar target supaya dapat pelatih yang banyak? Sebenarnya memang dalam setiap kursus ya, istilah kebetulan saya yang bertugas di sana,
ada memang yang tidak lulus juga, memang ada yang tidak secara 100% bahwa mereka lulus semua. Iya, iya. Tergantung dari kualitas mereka. Kalau memang betul-betul kita sebagai institusi dia tidak layak dan kita tidak akan luluskan mereka gitu. Om Jesse, ini ada satu hal ya yang menarik. Bung Rocky, kan kalau di luar itu kita kalau mau dapat license dari C ke B ya gitu ya, Iya. itu kan ada persyaratan dia harus berapa tahun melatih dulu, ya kan? Misalnya minimal entah 2 atau 3 tahun dia punya pengalaman melatih di license C-nya dia, artinya. Nah, tetapi sepertinya untuk bisa punya syarat ngambil license B. Tapi kayaknya di Indonesia nggak perlu waktu bertahun-tahun ya lompat dari license C ke license B. Bung Jesse. Saya, Ya, Bung Jesse dan nanti dilanjutkan aturan Bung Rocky. awalnya memang sebenarnya aturannya memang tidak bisa langsung. Ada syarat Jadi ya. pelatih-pelatih itu ada jenjang istilahnya dari C ke B itu harus 2 tahun mereka sudah harus mengimplementasikan ilmu mereka yang dapat di C seperti itu. Cuma yang jadi pertanyaan saya adalah ketika 2 tahun dia mengimplementasikan, tetap seorang pelatih itu butuh mentor. Nah ini yang kita kurang di situ. Pelatih-pelatih itu ketika selesai kursus, mereka dengan apa yang mereka dapat di kursus, mereka jalankan di sesi kepelatihan di lapangan. Buat saya pentingnya seorang mentor di situ dalam membimbing mereka sebenarnya. Nah kita lemahnya itu banyak pelatih yang kurang memiliki mentor. Oh gitu. Jadi harus ada instruktur pelatih Tetap lagi. harus ada mentor. Mentor, Apapun ya. saya pikir mentor itu penting sekali untuk seseorang, bukan hanya di bola. Dengan kata lain harus upgrade terus ya Om. Ya betul. Upgrade pengetahuan. Pengetahuan Iya. dan itu harus dibimbing tetap mentor itu. Iya. Mentor yang aku harus perhatikan mereka. Perubahan sepak bola juga sangat dinamis ya Ya, saat betul ini ya. sekali. Karena kita tahu bahwa latar belakang pelatih-pelatih itu kan tidak sama. Iya. Yang tadi Bung Rocky bilang bahwa tidak semua pelatih pemain hebat bisa jadi pelatih. Tapi juga pelatih butuh juga dia punya jam terbang ketika dia bermain gitu loh. Iya. Nah kita punya pelatih-pelatih kan dari basic latar belakang yang ada yang pemain hebat, ada yang tidak, ada bahkan tidak punya pengalaman bermain gitu. Yang tadi Bung Rocky bilang dari akademis ya. Ya sekarang memang Iya. banyak coach-coach ya. Iya. Coach tanda kutip ya. Belum lagi coach Betul. online lagi. Nah ini yang kalau mereka tidak memanfaatkan atau menggunakan seorang mentor, repot sekali buat mereka. Gimana Bung Rocky? Setuju? Kan Bung Rocky sekarang juga posisi Sebenarnya yang sebagai terjadi pelatih. masalah itu di SDM itu ego. Ya. Artinya kita mantan pemain, kita tahu kelemahan kita itu kita tidak bisa dengan IT. Tapi kita punya pengalaman real pengalaman yang bisa jadi contoh. Nah, kolaborasi antara pelatih akademis dengan mantan pemain itu sangat diperlukan. Artinya pengalaman dengan ilmu. Nah, itu yang saya lihat tidak semua berjalan dengan baik. Iya. Artinya pada saat pelatih-pelatih akademis yang dikasih ruang untuk memimpin, mereka merasa mereka juga lebih hebat. Padahal di dalam melakukan praktek teknik dasar itu mereka juga tidak mampu. Tapi sedangkan pelatih mantan-mantan pemain juga pada saat dikasih ruang juga mereka merasa juga hebat. Sedang pada saat zaman modern sekarang itu manajemen butuh laporan nyata yang harus ada catatan, ada ini segala macam. Sedang kita mantan pemain hampir ya kalau macam era sekarang misalkan ada 10 pemain paling 5 yang bisa. Ngelatih. Bukan yang bisa Science. dengan Oh, teknologi. sport science itu Iya, ya. sport science. Nah, Science. Tapi kalau angkatan saya ke bawah atau apalagi angkatan Bung Yes itu mungkin nggak ada yang tahu. Nah itu perbedaannya. Nah itu yang memang harus dicari solusinya oleh federasi. Oke. Bagaimana mengcombine ini dengan membuang rasa ego. Nah artinya karena yang akademi sekarang itu mereka contoh ada syarat mutlak dari federasi itu bahwa orang-orang yang S1 ya, yang dari akademis itu bisa langsung ke C. Nih artinya yang mereka dapat itu kan cuma pembelajaran dalam Betul. sekolah. Iya. Nah terus yang kita juga dari mantan pemain itu pada saat timnas juga bisa langsung ke C. Itu kan ada satu persamaan. Artinya dia punya kelebihan di pendidikan, iya. saya punya punya kelebihan di pengalaman. Nah itu yang harus dikombinasi. Tapi yang saya lihat saat ini tuh ya udah balik lagi ke SDM. Dari mantan pemain juga ego, terus dari orang-orang akademis juga ego. Nah itu yang sampai saat ini tidak bisa dapat solusi yang terbaik. Iya. Ya. Terus yang tadi dibilang sama Bung Yesi bahwa pelatih-pelatih itu butuh mentor. Iya.
Sebenarnya bukan butuh mentor, tapi yang dilihat dari sekarang juga di kota sama di kampung itu talenta lebih banyak di kampung. Betul. Ya, tapi program PSSI itu cuma sampai di kota, nggak nyampe di kampung. Sosialisasi semua mau dari apa Vilanesia ataupun segala macam itu cuma sampai di ujung. Jadi misalkan daerah Jawa Timur itu pasti cuma sampai di Malang, Surabaya, kota-kota besar. Tapi yang pelosok tidak. Nah, yang kota besar saja, apalagi mau di Jayapura, Ambon, Bangka Belitung, yang saya tahu itu talenta itu Betul. dari kampung. Iya. Nah, yang perbedaan itu talenta itu saya tidak cukup untuk bikin pemain itu jadi hebat. Artinya edukasi yang harus dikasih dari mereka itu harus dari usia dini. Iya. Artinya cara hidup, bagaimana memanage dirinya dengan baik, itu yang rata-rata pemain kampung tidak tahu. Karena ya untuk makan saja mereka susah. Iya. Bagaimana mereka mau memperhatikan hidup, bagaimana mereka mau memperhatikan hal-hal yang kecil. Nah, itu yang butuh uluran tangan dari orang-orang yang punya kapasitas Kuasa, di iya, situ. Jadi contoh sekarang apa namanya? Saya pernah itu ke Bangka Belitung banyak di pelosok-pelosok. Terus saya pernah ke Palembang tuh di pelosok banyak. Di Jayapura, di Papua banyak, di Ambon pelosok orang bilang kayak sekarang seluruh Indonesia tahu bahwa talenta yang ada di Maluku itu cuma ada di Tolehu. Tolehu. Tidak. Iya. Iya. Tidak. Iya. Tolehu itu baru muncul setelah 20 tahun ke belakang ini. Muncul karena memang di situ ada program yang dimana Asprov tidak sampai ke sana. Yang mungkin karena sekarang mungkin Asprovnya orang Tolehu, jadi Tolehu yang diprioritaskan. Tapi coba ketua Asprovnya orang lain, pasti karena diseram, terus di Kurila banyak kok di kampung-kampung itu banyak, cuman tidak terjangkau. Dan program-program PSSI yang notabene saya tahu bahwa setiap tahun itu ada anggaran yang datang ke Asprov. Itu tidak terjalin pembinaan usia dini yang merata di Asprov. Nah, itu yang bagaimana pelatihnya mau upgrade. Ya. Lahan untuk mereka saja tidak ada. Iya. Artinya sebenarnya yang jadi permasalahan sekarang di anak-anak yang sekarang itu mereka bilang bahwa butuh fasilitas. Butuh sarana dan prasarana untuk bisa prestasi. Ya memang di zaman modern ini memang benar. Tapi tuh di zaman orang tua dulu lapangan tidak ada yang bagus kok. Betul. Bisa prestasi. Zaman saya juga saya dapat lapangan juga susah, tapi saya bisa prestasi. Artinya itu yang artinya dengan era modern ini perubahan dari SDM-nya itu sangat jauh. Ya tadi dibilang pelatih sekarang dengan pelatih zaman dulu beda. Zaman dulu itu mereka melakukan itu belum ada pengetahuan. Mereka ada cuman dengan pengalaman yang mereka dapat. Dan itu bisa jadi. Ya, saya dapat dari pelatih yang punya pengalaman, bukan pelatih yang punya pendidikan. Yeah. Nah, jadi hal-hal itu juga yang membuat pemain-pemain itu beda. Nah, pemain sekarang mereka lebih tahu itu juga dengan game banyak. Semua hal itu mereka dapat di internet. Yeah. Sekarang satu metode latihan itu punya arti banyak. Masing-masing pelatih itu punya. Jadi misalkan saya passing ke sana. Saya punya beda, dia punya beda, situ punya beda. Tapi ada satu hal yang memang basicnya sama. Bagaimana bobotmu harus benar itu sama, tidak akan berubah. Bagaimana kontrolmu benar itu sama, tidak akan berubah. Dari zamanmu siapapun pelatih yang pengalaman, pelatih akademis, pelatih kampung atau itu tetap sama. Nah, itu yang memang sedikit yang harus di apa sih? Yang tadi dibilang Bung Yos itu edukasi dari pelatih-pelatih gitu. Dan edukasi itu kan sebenarnya harusnya ada di federasi ya. Ruangnya menjadi kewajiban federasi sebenarnya untuk mengedukasi melalui Asprov dan Askapnya kan harusnya seperti itu. Itu yang saya setuju sekali. Memfungsikan Jadi, itu. Federasi bisa memberdayakan Asprov, Askap atau Askap. Ya, oke. Nah, ini menarik. Jadi tadi kita sudah bicara soal pelatih dan memang itu semua pada akhirnya kembali ke federasi, kebijakan dari federasi seperti apa. Menurut Bung Rocky, tantangan terbesar PSSI hari ini tuh apa sih? Kompetensi, keberanian atau konsistensi? Kan kita lihat ya, banyak sekarang tuh menurut aku sih ya PSSI itu sebenarnya konsisten.
konsisten, sangat konsisten. Apalagi yang era sekarang tuh konsisten untuk tidak konsisten. Gitu. Karena ya bisa kita lihat lah perbedaan statement bahkan di internal PSSI sendiri ya gitu loh. Ketum bisa ngomong berbeda, exco-nya ngomong berbeda, waketumnya bisa ngomong berbeda gitu. Hanya untuk sekedar masalah target untuk SEA Games Itu gitu. mungkin strategi kali. Oh, strategi. Jadi Strategi sengaja dibedain. Strategi jadi bikin netizen bisa, karena mungkin mereka menganggap semua netizen sekarang itu kan gampang dibodohin. Oh, oke. Itu penghinaan nggak sih buat Kalau supporter, kalau buat netizen? kalau saya ya memang netizen kita mau digituin. Oke. Jadi sebenarnya netizen tuh tahu, tapi mereka juga tidak berani berbicara. Sebenarnya kan bicara itu bukan berarti harus berubah. Betul. Tapi yang penting sekarang kamu bicara kalau memang kalau saya Melihat bilang, ada sesuatu yang salah, tidak berjalan dengan baik, ya kayak tadi pertanyaan, kalau saya lihat kita tidak konsisten. tidak konsisten ya. Ya artinya kayak sekarang program jalan tengah jalan berhenti. Tengah jalan berhenti. Pergantian pelatih itu tidak konsisten. Artinya perjanjian kontrak kerja yang dari awal memang sudah sepakat sekian. Nah, itu yang kita tidak konsisten. Itu dari mulai sebelum saya main bola. Oke. Sampai saya pensiun, sampai saya lihat kemarin terakhir lagi tuh kayak dari Luis Milla pergantian. Artinya kalau federasi itu bisa konsisten dengan program yang jangka panjang yang benar, pasti kita bisa. Ya. Itu masalahnya sebenarnya tidak konsisten itu karena memang federasi itu sebenarnya tidak punya arah tujuan yang jelas. Seperti misalnya gini, kalau Jepang kan dia punya roadmap dan blueprintnya jelas ya, Bung. Jadi mereka berjalan sesuai dengan itu. Nah sekarang kita itu selalu dibilang ada roadmap, tapi kebetulan instruktur pelatih dan ini pelatih, pernah nggak sih ada roadmap atau blueprint itu kan harus disosialisasikan sampai ke bawah, ke Asprof, ke Askap, bahkan mungkin sampai ke SSB kan gitu. Contoh misalnya Villanesia kan gitu ya. Betul. Nah sekarang ini katanya di era ini tuh ada yang namanya Garuda Mendunia 45. Dan itu adalah roadmap PSSI yang sekarang. Pernah menerima Bung Rocky? Ya, benar. Sebenarnya sih Om Jesse mungkin atau hanya sekedar jargon? sebenarnya sih memang mungkin ada program itu ada, tapi mungkin pada saat dari federasi ke Asprov, dia Asprov ke bawahnya nggak jalan. Oke. Jadi artinya begini, kalau saya selalu berpikir sederhana, mau apapun yang terjadi pada saat perusahaan itu punya manajemen yang benar, perusahaan itu pasti akan jalan dengan benar. Tapi kalau perusahaan itu nggak benar, pasti nggak benar. Satu saja nggak benar, pasti pusing. Apalagi baik sampai 2, 3, 4 orang. Ya, Manajemen di sini maksudnya Bung Rocky federasi gitu. Iya. Oke. Artinya kalau saya, misalkan saya masyarakat disuruh pilih, misalnya orang-orang yang sudah berkecimpung dalam dunia sepak bola, terutama dalam federasi, yang sudah lebih dari 1 dekade. Artinya masa kepemimpinannya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dia masih tetap di situ. Tapi sampai hari ini PSSI kita tidak punya prestasi. Ya. Tapi mereka tebal muka sih. Masing-masingnya duduknya maunya berlama-lama. Kalau ya mungkin karena mereka tahu di situ tempat basah, tempat bisa perputaran duit banyak. Jadi Tapi kalau menurut Bung Jesse dan Om Jesse dan Bung Rocky, sebenarnya indikator paling adil itu untuk menilai apakah ketua federasi layak bertahan atau tidak itu sebenarnya apa sih? Gitu loh. Atau kita perlu memberi ruang perubahan? Atau Kalau- bagaimana? Coba Om Jesse. Untuk ketua federasi, Ya, maksudnya sebenarnya indikator itu yang paling adil sebenarnya untuk menilai. Kan kita kalau namanya menilai itu kan harus ada indikatornya ya, supaya fair kan gitu loh. Ya, tidak semua pasti jelek, pasti ada juga sisi Nah, itu baiknya. yang saya bilang. Ya kan? Sama kayak pada saat jangan sampai kayak kita memecat pelatih yang lama itu tidak ada indikator. Indikator pelatih memecatnya kan nggak transparan gitu. Sebenarnya atau dasarnya cuma like and dislike gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa kemarin banyak tuntutan Erick Thohir out dan sebagainya ya. Kalau menurut Om Jesse, sebenarnya indikator yang paling adil untuk menilai apakah ketua umum itu layak bertahan atau tidak, ya kan? Layak dipertahankan atau tidak, atau kita masih memberi kesempatan untuk memberi ruang perubahan, itu apa indikator yang paling adil? Oke, kalau saya sekarang untuk saat-saat sekarang ini, indikator itu suara netizen.
Indikatornya suara netizen. Jadi kalau suara netizen minta sudah banyak yang minta ketum out, Mau gimana lagi? Kita punya netizen luar biasa sekarang gitu. Karena itu suara Cuma kejujuran kalau ya, kita Om. mau bicara ya, Suara kejujuran netizen ya. iya netizen kita tuh Siapa luar yang bilang biasa. sudah ada kejujuran? Suara amplop juga banyak. Iya, suara buzzer juga Iya, banyak betul, loh betul. sekarang. Sekarang masalah pemecatan pelatih aja tuh juga pun suara netizen tuh luar biasa kalau saya bilang begitu. Jangankan di level nasional, di level klub Klub, ya. aja Liga 1, suara netizen bisa mempengaruhi kebijakan dari manajemen. Gitu Ini ya? yang waktu zaman saya main, mungkin Bung Rocky juga main, nggak sampai ke sana gitu loh. Ya karena ada beberapa klub di Liga 1 juga baru 3 kali main udah minta ganti pelatih, Om. Nah, itu yang memang luar biasa untuk era sekarang ya, di mana begitu kuatnya suara netizen di situ. Kalau kita bisa Tapi- bicara suara netizen, berarti supporter berperan di situ juga gitu loh. Oke, kalau menurut Bung Rocky gimana? Tolak ukur ITV apa sih, Mbak? Untuk bisa menjadi tolak ukur ITV ini sukses apa enggak? Ya kalau kita jelas parameternya kan dari Kesuksesan subscribers, timnas. dari Itu. bukan ITV kan. Kan Ya. kita Ya. bicara kita ini di YouTube ya kan. Ya Ya. pasti indikatornya adalah subscribersnya, viewersnya, ya kan, Ya. engagementnya gitu. Jadi Berarti ada, ada beberapa hal kan? yes, Ya. Nah, terus kalau mau lihat ketua umum harus dicoret dari orang bilang indikator, apa yang dia gagal? ya pembinaan belum berjalan dengan baik saat ini misalnya ya. Kalau ini aku menampung suara-suara Ya, supporter. jadi artinya gini deh, kita ambil yang paling mudah adalah tuntutan dari supporter yang turun ke jalan kemarin, Ultras, Oke. ya kan. Sekarang gitu. supporter, apa yang supporter bisa buat? Untuk Timnas. ya mereka yang mendukung kan Ya. selama ini, dan Apa kalau tanpa supporter timnas tidak jalan? ya menurut aku sih yang sudah pasti tidak akan berjalan dengan baik. Kalau menurut aku ya. Alasannya? Selama ini kan supporter kan yang sekarang gini, Pak. Supporter yang membeli tiket, Ya. ya kan, itu kan adalah pemasukan untuk federasi. Yang membeli jersey original itu juga supporter. Bukan pengurus federasi itu dapat gratis. Ya. Endorse tapi, minimal. tapi jangan lupa di timnas sekarang banyak sponsor. Betul. Nah, artinya kan berarti tanpa supporter juga timnas akan jalan. Iya. Supporter itu salah satu prasarana pendukung. Oke. Artinya yang saya tahu bahwa edukasi yang pintar itu bahwa mau apapun yang terjadi dengan timnas, hati saya tuh mau apa sih? Mau buruk, mau federasi seperti apa, saya tetap dukung. Pasti, iya. Tapi memang ada jalur yang memang harus dibicarakan Iya. tentang bagaimana kinerja. Artinya supporter boleh maksudnya supporter tuh pasti dukung timnas, Ya. tapi bukan berarti hanya berdiam diri pada saat federasi tidak bekerja dengan Nah, baik kan gitu. nah, artinya- Boleh dong mengkritisi ya, Om. Ya, kritis boleh, tapi artinya begini. Sekarang kayak tadi dibilang netizen punya, kita dari suara netizen kita ganti pelatih. Saya pikir itu tidak wajar. Artinya kayak zaman dulu, karena orang yang urus sepak bola semua itu mereka punya duit. Jadi dia nggak butuh dengan supporter. Dia akan bisa gaji pemain semua segala macam. Dia akan gaji. Artinya memang mereka sudah punya finansial yang cukup untuk membuat satu lahan pekerjaan. Nah kalau macam sekarang banyak yang apa namanya tim yang dia beli Liga 3, dia pindah nama, abis begini. Artinya memang itu memanipulasi, itu artinya bisa dibilang money laundry lah. Ya gitu ya, dari yang tim-tim yang Oh, beli. jadi ada money laundry di Jadi sini. bukan masalah money laundry. Sekarang begini, lihat banyak tim naik Liga 2. Tahun besok turun Liga 1 hilang. Lampung hilang. Baru 3 tahun kemarin naik Liga 2 hilang. Nah itu maksudnya itu kemana? Itu memang karena finansialnya dari mana? Artinya memang itu hal-hal itu yang harus dikaji lagi. Iya. Bahwa orang yang punya finansial yang mantap pasti dia tidak akan gubris dengan supporter. Kenapa? Karena tim saya tidak hidup dari supporter. Iya, iya. Saya akan membentuk tim ini jadi bagus untuk menarik peminat untuk datang nonton. Bukan saya hidup dari kamu. Iya. Nah itu artinya pemikiran yang bijaksana. Tapi kalau contoh ada satu tim di Jepang yang waktu itu dipegang sama Ardiles waktu itu, ya. Saya sempat masih main di Hong Kong. Itu timnya hidup dari supporter. Artinya tiket yang penjualan segala macam itu menggaji pemain. Tapi mereka tidak punya hak suara untuk memecat. Karena mereka tahu kewajiban mereka, memang saya udah tugas tanggung jawab dia datang nonton. Nah, Iya. artinya saya sebagai pemain, nah itu yang dibilang bahwa SDM kita yang kurang. Sebenarnya kalau macam sekarang banyak naturalisasi, banyak pemain asing dari 11. Nah,
itu yang harus dipertanyakan oleh netizen ataupun dari pemilik klub segala macam. Manfaatnya apa sih 11 pemain asing Iya. dengan 7 yang bermain? Iya. Sekarang saat ini kita banyak pemain naturalisasi, terus yang kita mau cari itu pembinaan. Terus di mana tempat pemain lokal? Ya. Nah, itu yang harus dipertanya. Ya, tujuannya apa? Artinya yang dibutuhkan dari netizen itu penjelasan dari federasi ataupun ketua umum bahwa 11 pemain saya maunya ini. Saya bikin 11 pemain asing begini. Karena yang saya tahu mungkin pemikiran mereka dengan banyak pemain asing tidak ada pengaturan skor. Tapi mereka lupa bahwa pemain asing itu diatur sama satu agen. Dan agen itu ya dia lebih gampang untuk ngatur. Gitu, dan dari zaman dulu sampai sekarang siapa yang bilang pemain asing juga baik-baik aja. Oke, itu menarik tadi bahwa harusnya netizen itu menyuarakan dan mempertanyakan ke Ya. federasi tentang kebijakan 11 pemain. Ya. Dan tahu aku itu sudah pernah sebenarnya dipertanyakan ke federasi, tapi jawabannya hanya menurut Bung Rocky ya. Sebenarnya harusnya PSSI itu perlu transparansi nggak sih dalam hal-hal seperti mengambil kebijakan. Ada hal, kita tahu lah pasti ada hal-hal yang tidak perlu semua kita announce ke publik. Tapi untuk kebijakan-kebijakan seperti 11 pemain asing, lalu mencari pengganti pelatih baru gitu. Sebenarnya indikator yang perlu kita tahu itu kan indikatornya tadi, parameternya, at least requirement-nya apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh federasi gitu kan, supaya kita juga tahu federasi tuh butuhnya sekarang ini pelatih yang cocok. Ini tuh adalah seperti A, B, C, D gitu. Nggak yang tiba-tiba memecat pelatih, tiba-tiba datangnya juga tidak menjadi lebih baik. Kalau pemecat kan harusnya mencari pelatih yang lebih baik dan lebih cocok. Gitu nggak sih sebenarnya harusnya? Kalau kemarin dia berhasil, bagaimana tuh tanggapan netizen? Iya. Kalau misalkan kemarin dia berhasil, Ya makanya. jadi artinya kan kalau menurut saya sebenarnya tanggapan untuk menilai seorang pelatih sukses apa enggak itu bukan dari satu pertandingan. Oke. Saya pikir juga itu siapapun yang pegang di situ, siapapun yang bukan cuma di sepak bola ya. Dalam ruang lingkup kerja juga kita butuh yang namanya adaptasi. Betul. Ya. Setuju. Nah, adaptasi itu tidak mungkin bisa berlaku dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Artinya apalagi di sepak bola itu mengenal karakter pemain itu lebih dari satu orang itu tidak mungkin gampang. Nah, walaupun sama-sama semua dari Belanda, saya pikir tidak gampang. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya memang pernah jadi pemain. Betul, Saya betul. pernah di Hong Kong, saya pernah adaptasi. Nah, yang saya tahu memang adaptasi itu paling sulit. Nah, yang jadi tolak ukur sekarang itu yang tadi bilang pertanyakan bahwa perlu nggak sih transparansi? Saya pikir perlu. Tapi kan nggak semua itu juga harus federasi beber ke. Betul, setuju. Artinya kan ada hal-hal yang Ada kode etik juga nah, kan. masalah standar pelatih. Mungkin dia garis besarnya, saya butuh pelatih yang begini. Artinya karena kultur sepak bola Indonesia begini, saya butuh pelatih begini. Nah, itu mungkin secara garis besar bisa. Iya. Tapi siapapun itu ya lain orang kan maksudnya. Saya misalkan Lain karakternya ya. kalau saya jadi pelatih, saya cuma butuh 2 hal dari pemain. Pintar dan mau. Itu saya punya standar. Artinya dia pintar, dia mau belajar, dia mau adaptasi, dia mau jatuh bangun. Itu yang saya cuma butuh 2 syarat ini. Artinya itu yang saya pakai buat standar saya. Dia pintar dan mau, sudah. Nah, saya nggak, artinya Bung Yesi punya standar lain. Artinya dengan yang sebenarnya yang terjadi saat ini sih banyak hal yang kita lihat bahwa dalam federasi itu berkecimpung banyak orang. Kalau saya di sana itu sudah terlalu banyak orang pintar. Kalau saya Tapi kekurangan orang jujur. Gitu. Jadi catat ya, kekurangan orang jujur. Jadi artinya gini, semua orang pintar di sana kalau duduk di federasi, mereka punya titel itu sampai S2, S3, S-Teller semua di sana. Jadi yang saya butuh itu bagaimana pada saat petinggi-petinggi itu duduk bicara itu membicarakan satu hal solusi yang dimana bagaimana ini kita punya kendala seperti tadi, kita cari kuantitas. Masa sih nggak bisa dapat kuantitas dengan kualitas? Iya. Sekaligus Pasti bisa ya. kok. Iya. Nah, artinya kan dari mereka juga bikin standar untuk kepelatihan. Nah, artinya juga jadi bisa tolak ukur juga buat mantan pemain yang jangan cuma ngomong bacot begini tapi kamu tidak mau belajar. Saya paling tidak suka. Saya sampai hari ini saya cuma bisa misalkan IT saya cuma bisa bikin PowerPoint lebih gampang. Ya Excel segala. Aduh, belajar. Ya memang mungkin karena kita sudah tua udah malas belajar.
Tapi itu juga bisa jadi tolak ukur buat mantan-mantan pemain untuk lebih paksa diri untuk belajar. Ya. Terus orang-orang akademis jangan cuman tahu ya, karena mereka punya Sayang. sign-nya bagus, tapi yang harus mereka belajar bagaimana mereka punya teknik dasarnya bagus. Nah, itu harus ada standar dari federasi Iya. yang dibikin pada saat kita bikin kursus ini yang Iya. harus dibikin standarnya. Nah, itu juga harus artinya itu semua kan yang tadi bilang kebijakan artinya sebenarnya yang harus dibikin itu hal-hal dasar bagaimana membangun. Solusi yang kita dapat dari yang kita butuh dari netizen itu solusi. Iya. Sebenarnya banyak hal yang netizen protes. Banyak hal juga kok di era sekarang ini ada nggak sih berita yang federasi punya utang? Kan nggak ada. Oke, satu sisi ada Nah, baiknya. Nah terus ada nggak sih orang nonton pakai baju KW? Kan nggak ada. Pernah nggak sih setiap nonton itu selain baju merah putih? Pernah nggak sih selama era ini nonton tuh stadion kosong? Nah, hal-hal itu kan yang artinya image dari timnas naik. Ya. Nah, dengan image-nya timnas naik ini artinya kan berarti satu dengan timnas naik dengan banyaknya naturalisasi. Harusnya sebagai pelatih kita yang harus jadi tanpa harus kasih tahu kita yang malu. Karena kita sebagai pelatih kita tidak bisa menciptakan pemain. Ya. Nah, artinya tidak bisa menciptakan pemain karena tidak ada finansial, tidak ada fasilitas, enggak juga. Banyak hal tuh kamu bisa bikin untuk jadi pemain, untuk bikin bentuk pemain itu banyak kok. Yang penting kamu punya hati apa enggak? Nah, Mau artinya atau tidak? Nah, mau enggak kamu membantu? Jadi yang saat ini memang kalau saya lihat netizen juga terlalu banyak ngomong dengan protes. Tapi tidak mengerti nggak sih kamu tentang sepak bola? Kamu mengerti nggak sih ngurus sepak bola itu tidak gampang? Terus banyak komentator-komentator atau banyak pandit-pandit yang cuman ngomong, tahu nggak sih kamu persoalan yang sebenarnya seperti apa? Pernah nggak sih kalian kasih solusi? Kenapa cuman protes? Kenapa tidak kasih solusi? Nah, solusi itu mungkin kayak pandit, orang-orang yang ngobrol. Kenapa sih mereka tidak bikin salah satu podcast yang duduk dengan ketua umum, yang orang yang pandit-pandit yang suka bicara, suka protes ini, suka kasih masukan di sosial media. Kenapa nggak begini? Kenapa gini? Kenapa ganti pelatih? Kenapa kamu tidak bikin satu konferensi duduk di podcast dan bertanya langsung? Ya, yang dimana ketua umum juga bisa. Jangan cuman berani di sini, berani di sini, tapi tidak. Itu kalau saya sih bukan solusi. Tapi Bung Rocky, Om Jesse ya, sebenarnya banyak juga ada beberapa mungkin pencinta sepak bola yang memang benar-benar dari hati, selain memberi kritikan ya, tapi sebenarnya juga mencoba menyampaikan solusi. Tapi yang selama ini tidak terdengar, tidak didengar dan tidak, bahkan ya justru malah yang memberikan solusi ini yang malah banyak kena teguran gitu ya, karena dianggap ini. Tapi justru yang tadi kata Bung Rocky, yang banyak-banyak bacot itu malah didengar gitu. Salah satunya harus ya banyak lah, misalnya harus dirubah menjadi 4-3-3 gitu kan. Harus pelatih Belanda, karena Bung Rocky nih, aku tanya karena Bung Rocky pernah main di luar. Pernah main di Hong Kong, pernah jadi pemain. Pernah dilatih pelatih Indonesia, tapi pernah juga dilatih pelatih luar, ya kan? Apakah pada saat Bung Rocky jadi pemain, asal pelatih itu jadi masalah? Yang jadi masalah karena kamu nggak bisa bahasa Inggris, udah. Ya kan, gitu Ya, loh. Jadi bukan masalah, bukan ada di pelatihnya. Akan kalau zaman sekarang udah ada translator kan, Nah. sebenarnya nggak menjadi problem juga gitu. I mean, yang aku ingin tanyakan itu sebenarnya adalah kan ini jadi masalah kemarin karena ini diangkat bahwa tidak bisa mengontrol ruang ganti. Ini sebagai pelatih kan, karena Bung Rocky juga sekarang udah jadi pelatih dan pernah jadi pemain. Ya. Yang aku tanyakan itu adalah apa yang terjadi dalam ruang ganti itu kan seharusnya tidak boleh sampai keluar. Di kode etik statuta FIFA pun di kode etik diatur itu. Tapi seperti yang kemarin kita tahu pada saat pergantian pelatih lama ya, dari yang pada saat memecat Sintayong, justru itu yang keluar. Nah, jawab dulu deh baru saya. Gitu loh. Ya. Justru itu yang keluar. Ya kan? Bahkan pandit-pandit tadi yang kata
Bung Rocky banyak bicara dan sebagainya, bahkan dengan beraninya di stasiun TV mengatakan mereka mendapat informasi dari orang dalam. Ya kan? Gitu loh. A1 lagi, orang dalam. Pertanyaanku mungkin tadi ya secara pengalaman, apakah boleh orang dalam membocorkan itu secara aturan dan etika ya? Apakah boleh orang dalam itu membocorkan masalah ruang ganti? Karena ruang ganti itu kan isinya nggak banyak, even pengurus harusnya tidak boleh ada di situ. Gitu. Gimana Om Jesse? Saya ada dua hal dulu sebelum masuk ke sana ya. Nah, karena saya tadi mau singgung ketika Bung Rocky bicara sih masalah yang disampaikan Mbak Rika adalah transparansi. Ini penting sekali bahwa selama ini memang menurut saya kekurangan federasi itu tidak ada transparansi sama sekali. Misalnya dia mau memilih pelatih atau memecat pelatih, apa alasannya gitu loh. Yang masuk akal ya. Ya, karena menurut saya melalui transparansi ini netizen pun diedukasi gitu loh. Pasti. Biar nggak liar ya Om. Iya, nggak opini-opini liar ya. gitu loh. Jadi dia tahu Betul. kenapa. Tapi karena federasi kurang transparansi, netizen mau bebas sekali berbicara. Jadi standar itu harus dari federasi untuk transparan. Maka saya sangat tertarik sekali dengan tadi Mbak Rika bilang tentang transparansi. Ini yang mungkin yang harus didengar nih sama federasi. Iya. Atau mungkin bisa juga isu itu dilemparkan sengaja Om biar rame gitu, biar Ya, gaduh. karena penting sekali kan. Sementara Pengalian ini isu. Iya. kayak sekarang kita bicara sekarang, Iya. timnas sekarang udah deketin ini, deketin. Tapi kita nggak dapet, netizen ini tidak dapet apa sih yang dasar pemilihan si A, si B Iya. pelatihnya. Ya apa? parameternya, ada Ya, parameter. parameternya apa gitu loh. Bahkan namanya pun masih dirahasiakan. Nah, gitu. Ada apa gitu loh begitu. Nah, ketika parameter itu disampaikan ke netizen, itu kan mengedukasi secara tidak langsung. Ya. Sehingga netizen pun juga tidak sembarangan mereka untuk tadi yang Bung Rocky bilang, netizen maunya apa? Terus emang netizen bisa bikin apa gitu loh. Bukan itu sebenarnya kuncinya, tapi transparansi itu. Maka saya sebelum saya jawab tadi, saya tertarik sekali dengan masalah transparansi. Ini yang kurang mungkin, kurang dilakukan oleh federasi. Ya. Mungkin Bunda Erika juga udah sering membahas soal komunikasi ya Bun. Komunikasi di tubuh federasi kita sendiri, karena memang komunikasi seperti ya beginilah ada Liar ya. Liar. Jadi Termasuk solusi-solusinya sebenarnya aku udah sering bicara soal komunikasi karena itu dasar dari semua kericuan dan kegaduhan. Ya, betul. Menurutku ya. Ya. Gitu. That's why bahkan aku sempat sengaja membahas tentang komunikasi dengan ahlinya Bung Tio Nugroho itu kan memang lulusan komunikasi, public speaking dan sebagainya. Itu bahkan kita sampai memberikan ini loh, federasi harusnya seperti ini. Harusnya tunjuk juru bicara. Itu kan solusi sebenarnya, Bung. Permasalahannya kita didengar atau tidak kan itu yang kita nggak tahu. Kayaknya bahkan yang terbaru ini kan masalah target SEA Games pun itu jadi ada perbedaan ya kan dari Pak Menpora bilangnya apa, tapi dari pengurus PSSI bilangnya emas kok target kita gitu. Oke, tapi menarik. Gitu. Nah, ini kita kembali ke tadi masalah ruang ganti. Karena aku sangat penasaran, karena kan aku harus bertanya kepada yang sudah pernah mengalami berada di dalam ruang ganti. Di dalam ruang ganti segala sesuatu bisa terjadi. Karena memang itu sebenarnya daerah kekuasaan pelatih dan pemain. Ya kan? Bahkan harusnya pengurus federasi pun tidak boleh ada di situ. Ya kan? Gitu loh. Nah, termasuk ketum. Ya harusnya mungkin di timnas gak ada ketum federasi masuk ke ruang di negara lain ya, tidak ada federasi yang masuk ke dalam ruang ganti. Nah, Om Jesse tadi sebelum ke Bung Rocky, boleh nggak apa yang terjadi di dalam ruang ganti itu diumumkan atau dibocorkan keluar ke halayak ramai? Bukan masalah boleh tidak boleh. Kita kembali lagi bahwa ruang ganti itu memang ranahnya betul seorang pelatih dengan staf pelatih dengan pemain gitu. Yang tidak boleh orang lain tahu. Ya, itu tidak tahu. Nah, bicara tentang boleh tidaknya keluar, who knows gitu loh. Di dalam ruangan itu ada kitman, ada measure, ada ya Rok ya, gitu ya. Iya. Ya, ada fisioterapi. Yang saya pertanyakan adalah ketika sekarang banyak orang-orang bicara, saya dapat A1. Siapa A1-nya? Nah, itu yang saya tanyakan juga. Gitu loh. Kita bisa bicara dari A1. Siapa? Apa kalau saya pengalaman saya,
Kalau dari pemain mungkin sulit. Hmm. Pemain jarang mau bicara Iya. tentang Mm-mm. hal-hal itu keluar. Mhm. Mereka hanya fokus di tim gitu. Mhm. Saya nggak tahu kalau pengalaman saya, Iya. nggak tahu sekarang gitu. Iya. Tapi kalau dari pemain sulit gitu. Saya nggak tahu apakah dari staf pelatih, Mhm. karena kita juga ada Mhm. head coach dengan staf pelatihnya. Saya nggak tahu. Mhm. Nah, pentingnya di sini adalah ketika seseorang bicara tentang informasi kita pertemukan, kita Ya, konfrontasikan seperti itu ya. siapa itu. Intinya adalah tidak boleh. Hmm, Intinya. Oke, Bung Rocky. Kalau seandainya Bung Rocky yang jadi ini kita berandai-andai. Iya. Seandainya Bung Rocky diberi kesempatan untuk jadi ketua umum menghadapi masalah ada orang yang membocorkan sehingga orang luar tuh bisa dengan PD-nya ngomong di halayak ramai di publik bahwa saya dapat bocoran dari orang dalam. Kalau Bung Rocky jadi ketua umum, seperti apa langkah apa yang akan Bung Rocky ambil? Saya panggil orang yang banyak bacot tentang ruang ganti itu, saya duduk dan saya akan bikin konferensi pers dengan banyak TV. Mhm. Apa Siapa? yang akan di Siapa yang kamu lakukan? orang utara? Oh, pas langsung pecat. Kalau yang ngomong exco kan nggak Pecat. bisa dipecat. Pecat. Kalau macam nggak bisa bikin pecat, bikin aturan baru. Bikin aturan baru yang dimana ketua bisa pecat exco. Jadi artinya kan ketua, saya nggak tahu banyak sekali regulasi yang dimana PSSI dan negara tidak boleh dicampur oleh PSSI, negara tidak boleh campur urusan PSSI, tidak boleh campur ada statuta FIFA segala macam. Tapi mereka lupa bahwa segala operasional yang ada di situ juga ditanggung sama negara kok. Betul. Nah artinya gitu ya, saya nggak mau itu terlalu banyak aturan yang ada di situ. Nah cuman saya pernah ikut salah satu pembicaraan di Twitter dengan yang suka ngurus naturalisasi ini. Siapa? Paham dan Hamdan Hamadan. Itu saya tanya, itu saya orang pertama pada saat di situ saya menantang tentang naturalisasi. Nah di Twitter dia cuma bilang, Bung Rocky, kalau Bung Rocky mau rubah semua, harus masuk dalam sistem. Nah artinya sekarang yang bikin sistem kita kacau itu orang-orang yang ada dalam sistem itu. Betul. Iya, Artinya iya, otak mereka memang bukan mau cari prestasi, gitu loh. Cari apa kira-kira? Mau cari apa lagi kalau nggak cari duit di situ? Ya, sekarang mereka kerja buat apa di Iya. situ? Artinya begini, ada beberapa orang yang sudah lebih dari 2 dekade Ya. nggak punya hasil. Kenapa masih betah? Apa yang dia percaya, apa yang dia bisa kerja dan apa yang bisa dipertanggungjawabkan sampai dia bisa dipercaya untuk duduk lagi di situ. Artinya kan, Karakter lagi dong. ya balik lagi ke SDM, tapi Iya. kayak contoh. dan ke sistem ya, sistem Kayak pemilihan kan, juga ya. Tadi bilang bahwa tiga pertandingan saja minta diganti. Ya, artinya kan banyak aturan yang ada dalam klub. Ada klub yang kasih kebebasan buat pelatih pilih pemain. Betul. Ada klub yang datang, saya sudah punya pemain, kamu Paketan mau apa ya? enggak? Iya. Nah, artinya kan itu dengan aturan-aturan itu kan ada regulasi-regulasi yang sudah dibaca oleh pelatih. Artinya pada saat dia baca, dia tahu konsekuensinya seperti ini, ya diambil ya sudah. Ya oke, bagaimana saya tidak bisa kalah dalam 3 pertandingan? Ya udah, artinya kamu punya karakternya yang kamu tunjukin di situ. Iya. Yang saya bilang kayak saya tadi, mau sehebat apapun pemain itu pada kamu, ya udah, saya nggak butuh. Artinya pelatih hebat itu bukan dari karena dia pemainnya hebat, enggak. Saya pikir bukan pelatih, semua orang jadi orang hebat itu pasti orang yang punya karakter, Betul, setuju. orang yang punya integritas, dan yang paling penting itu orang yang jujur. Nah kalau untuk orang jujur itu kayak sekarang juga mau bilang rajin sholat juga belum tentu, rajin ke gereja juga belum tentu bikin orang jujur. Tapi contoh saya punya edukasi buat ada beberapa anak yang tinggal di rumah saya. Saya selalu bilang bahwa yang bikin kita masuk surga bukan agama kok, Betul, tapi apa yang kita lakukan. setuju. Artinya dalam Al-Quran maupun Alkitab itu tidak pernah ajaran kita untuk berbohong, tidak pernah, selalu dijanjikan bahwa kamu usaha. Kemarin pagi, setiap pagi itu yang Muslim baca Al-Quran, yang Kristen baca Alkitab. Ada dari satu anak Muslim itu dia baca, takdir itu punya Tuhan, Iya. tapi berdoa dan berusaha itu milik manusia. Betul. Nah itu memang itu yang kita harus tunjukin, yang itu harus kita ajarin ke anak-anak usia dini. Iya. Nah yang saya lihat di federasi tidak ada. Dia Edukasi- tidak mencontohkan juga ya. Ya, edukasi-edukasi yang dimana orang-orang yang duduk di ESCO kita tahu kok. Iya. Nah, kita tahu bahwa apa sih yang mereka duduk bikin di ESCO saat ini? Program apa sih yang mereka sudah bikin? Edukasi apa sih yang mereka sudah bikin? Terus saya pikir kalau macam kayak sekarang banyak orang kok apa nih sih mau protes dengan Pak Erik. Ya memang silakan, kamu punya hak untuk bicara. Tapi kalau saya sebenarnya ketua umum itu kan cuman dia mau apa sih
saya punya rencana ini begini. Saya Yang punya ini jalankan yang begini. bawah, ya. Yang jalankan yang di bawah. Tuh. Jalan apa tidaknya kan itu. Nah artinya sekarang balik lagi. Kita berempat nih. Contoh yang kemarin mungkin kita ngobrol. Iya. Ini baru 1 bulan. Kalau dalam ruangan ini, di dalam tempat sistem ataupun manajemen tempat kerja ini, semuanya satu pikiran, satu visi, satu misi, ya nggak mungkin akan berhenti tengah jalan. Iya. Tuh. Itu akan jalan lurus. Kenapa? Iya. Karena kita sudah tahu tugas, tanggung jawab dan wewenang kita. Siapapun pemimpin kita ikut. Iya. Nah, karena yang salah mau ke kiri ke kanan itu kan ada di kepala. Iya. Nah, jadi kalau macam kayak sekarang orang bilang semua, ya memang tanggung jawabnya ada di Pak Erik. Betul. Artinya kalau ketua umum ganti, Esko nggak perlu ganti. Nah, itu dia. Nah terus ini kemudian ini nggak perlu ganti. Kalau misalkan misalkan ada yang saya pernah ikut kongres. Iya. Saya pernah ikut kongres. Saya lihat dalam ruangan itu banyak orang. 2 kali 2 tahun saya ikut kongres. Saya sambil bercanda. Ini kalau saya ada bom, saya tutup pintu, saya bom semua. Saya matiin semua. Artinya generasi baru yang harus pimpin. Artinya generasi yang orang-orang mau punya prestasi. Dan ikhlas. Nah, ikhlas untuk ngurus. Artinya memang orang-orang, ya memang siapa sih yang nggak butuh duit? Semua orang butuh duit. Betul. Tapi bagaimana tempat kerja untuk jadi lahan duit? Tidak bisa. Iya. Tempat kerja yang kamu kerja itu cuman bagaimana kamu cuman dapat hak kamu. Iya. Bahwa kamu digaji sekian, ya sudah itu yang kamu dapat. Dan itu yang kamu kerja dengan totalitas. Iya. Artinya contoh kita lihat, mungkin kemarin kita bicara. Iya. Kita lihat salah satu tim yang ada di Itali. Iya. Ya Como. Iya. Karena memang manajemennya bagus. Iya. Dari liga bawah sampai naik sampai dari Serie A. Serie A. Iya. Artinya itu juga kalau macam di federasi punya ada orang-orang yang jujur di situ, orang-orang yang mau kerja cari prestasi di situ. Saya pikir kita bisa. Nah, oke, Bung Rocky. Tapi sebenarnya mungkin nggak sih di dalam di dalam tubuh federasi itu orang-orang yang nggak bisa bekerja karena ada kepentingan-kepentingan dari luar federasinya gitu. Jadi dari luar sepak bola gitu. Apa kepentingan-kepentingan Contohnya? ya mungkin ada tangan-tangan invisible hand yang sebenarnya lebih berkuasa daripada orang-orang yang ada di dalam federasi untuk urusan sepak bola. Pertanyaannya basa-basi. Maksudnya ada nggak sih match fixing? Kenapa sih pakai Enggak, maksud aku gini. ada sih pertandingan yang diatur sama orang-orang ISKO, maksudnya begitu ya, kan? Enggak, kepentingan sepak bola itu lebih besar daripada kepentingan teknis. Tadi kan kita kalau orang mau serius kan bicaranya teknis dan Masih mental jadi, ya, gitu kan. Untuk sepak bola kita ya tidak keluar dari. Tapi kan ada banyak ya kita udah sama-sama tahu lah bahwa tidak bisa dibuktikan. Tapi ada invisible hand itu yang akhirnya membuat federasi ini juga jadinya tidak bisa berkembang dan prestasi kita juga mentok gitu. Saya bulan kemarin kayaknya sama sama Akmal ya dipanggil sama Mabes itu untuk apa sih yang mafia anti bola Anti itu ya? judi, Mafia, anti anti bola, anti bola. Mafia bola itu Mafia ya. bola. Oh, mafia bola ya. Iya. Ya, duduk ngobrol di situ. Yang perwakilan dari federasi itu Pak Hairul Anwar, Hairul. Iya. Ya, Esko itu. Iya. Ya. Saya dengar kok mereka bilang mereka tahu orang-orangnya tapi mereka nggak bisa tangkap. Nah, artinya itu ya memang federasi kita juga nggak bersih. Jadi mereka tahu semua mereka sudah usut, polisi juga sudah usut tapi nggak bisa. Karena memang banyak berkaitannya gitu. Jadi aduh, saya sempat bilang, maaf Pak, saya bukan orang pintar dulu dengan laptop gini. Ini persoalannya banyak tapi solusinya nggak ada. Artinya ya saya bilang sama mereka kalau saya langsung tembak mati. Bung Rocky main tembak mati aja. Iya, karena memang makanya orang itu mati generasi kita banyak yang bisa diselamatkan. Iya. Jadi ya memang yang harus tadi kita butuh saat ini orang jujur yang ya udah dia tahu, cuman ada 2 hal, salah dan benar. Ya kalau salah saya nggak sentuh, benarnya sejalan. Itu yang kita butuh di federasi orang itu. Kalau sebagai pemain dulu, Bung Rocky pernah nggak tersentuh sama Match fixing. match fixing ini? Pernah. Saya namanya itu nggak tahu orangnya masih hidup apa nggak, itu namanya Andi Ahmad. Itu mantan pemain Barito. Ya, Orang itu, Jawa Timur ya? Iya. Nah sekarang itu yang saya tahu dia pegang semua pemain yang datang dari Ambon, pokoknya Indonesia Timur, Maluku, Ambon itu, Tolehu, banyak tuh dia yang nampung di Surabaya. Saya nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Dia pernah datang ke saya 2 kali. Dan saya ambil duitnya.
Saya cuman waktu itu saya main di Persija Timur, saya cuman bilang sama manajer saya almarhum MZN, "Bang, saya ambil duitnya. Ini duit karena 2 bulan gaji saya nggak dibayar Iya, 100 juta. 2 bulan gaji saya. Jadi selama di PSM mereka nggak bayar. Pertandingan sore ini kalau saya main jelek, kalau saya nggak bikin gol, saya terima semua sanksi. Saya bikin gol. Iya. Artinya ya sebenarnya itu bukan kalau saya bukan mau soal suci atau tapi Iya. dari zaman dulu itu juga sudah ada kok. Dari zaman Yesus, Nabi Muhammad, itu juga sudah ada yang namanya kayak begitu. Iya. 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 Nah, artinya kan kalau macam kita kilas balik, memang itu semua ada untuk Tuhan mengukur kita punya SDM kan. Integritas, ya. Kita punya iman sama Tuhan itu seperti apa. Iya, betul. Jadi kalau macam zaman itu, saya bilang, Tuhan, kan Tuhan bisa tuh tinggal ini aja selesai kok. Iya. Tapi kenapa sih mau jalan terus? Iya. Kenapa sih begini sih? Iya. Nah, artinya ya memang itu ada, semua kejahatan itu ada untuk bagaimana keimanan kita, Menguji. menguji kita. Nah, sampai sejauh mana kita punya. Nah, artinya kan kalau dalam ayat Alkitab tuh di mana hartamu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Iya. Nah, artinya kan memang ya itu yang terjadi dengan dunia sekarang ini. Iya. Artinya yang saya balik lagi ke orang-orang yang ada di federasi. Mereka mau nyari apa? Mhm. Artinya kalau macam cari prestasi dengan gaji yang ada di federasi, saya pikir sudah cukup ya. untuk hidup. Berarti nominal dari match fixing itu juga besar banget dong. Berarti sampai orang tuh tergiur ambil jalan itu gitu. Iya sebenarnya juga nggak banyak-banyak amat juga kalau macam maksudnya kalau Liga 3, Liga 2, terus Liga 4. Ya kayak sekarang. Yang terjadi kemarin saya dengar itu yang itu loh yang yang lawan pas pertandingan di Gresik yang dia tendangan penalti nggak masuk. Nah, habis itu kan kena tabrak. Iya. Nah, Yang tendangan melenceng itu. Nah, itu kan artinya itu yang tindak lanjut itu yang tidak direspon baik oleh federasi. Artinya pemain-pemain itu pasti mau ngobrol. Ya, itu yang mau aku tanyakan. Sebenarnya pemain di Indonesia ini dapat perlindungan yang cukup nggak sih, Bung Rocky, untuk menolak tekanan atau tawaran yang yang terkait dengan match fixing? Sebenarnya bukan masalah tolak apa enggak, bagaimana mereka mau berani. Sekarang satu orang saja punya 2 sampai 3 klub. Siapa itu? Pemilik klub sekarang di klub Indonesia satu orang aja punya 2-3 klub. Terus kalau saya berkoar, ya nggak mungkin saya main di sana. Oh, Terus habis itu lingkaran mereka itu kan cuma lingkaran setan. oke. Jadi itu yang mungkin bikin pemain takut. Nah, artinya kalau macam kayak sekarang ada orang Esko punya klub, ada orang dulu di kepengurusan punya klub. Nah, itu juga yang bikin mungkin Akhirnya banyak Nah, konflik of interest-nya ya. nah, jadi kalau macam memang mungkin regulasi-regulasi yang harus lebih jelas dari ya mungkin dari pemerintah juga. Contoh yang saya cuma mau saya tanya ini, bagaimana kasus yang dimana yang mencuat sangat meledak itu kasus di Malut. Ya, oke. Tapi bagaimana sekarang dia yang bersangkutan masih bisa pegang tim. Masih bisa melatih. Nah, artinya kan berarti itu tidak ada regulasi yang itu tidak ada satu aturan yang benar-benar bikin orang itu jerah, orang yang membuat kesalahan itu jerah. Betul. Artinya kalau dia bisa pegang tim lagi sekarang, berarti dia tidak salah. Oke, betul. Nah, artinya kalau dia tidak salah, berarti itu kan harus ada statement dari orang yang menuduh untuk minta segala macam. Artinya itu Ada klarifikasi. ada klarifikasi. Tapi sekarang tidak ada klarifikasi, bisa pegang tim. Artinya itu membuat kalau saya jadi enak dong, misalkan saya jadi pelatih, saya ambil pemain gampang. Tapi kan di federasi itu juga, di dalam federasi ada API ya. Nah, Iya kan? Dan di situ kan yang memberikan sanksi siapa biasanya? Harusnya kan API kan, karena itu kan federasi melalui API memberikan sanksi atau seperti apa? emang API punya regulasi Tapi apa? itu di luar federasi dia. Kalau luar API itu Independen. pemain. Hah? Iya, Kalau pemain. pelatih itu APSI. Oh, APSI, oke, Nah. APSI. Kalau API itu kan si Kunario ya. Iya, kalau iya. nggak salah. Oke, APSI. Nah, APSI. oke, APSI. Itu seperti apa gitu loh. Sebenarnya apa fungsinya APSI kalau tidak bisa memberikan kontribusi ya tadi seperti misalnya terjadi kejadian-kejadian seperti yang di Malut gitu kan. Ya, kalau- Lalu apa langkah dari federasi? Karena pelatih walaupun itu di liga ya gitu ya, terjadi di liga, tapi kan liga juga berada di bawah naungannya federasi kan gitu loh. Iya Kak, contoh kalau misalkan di kasus advokat kan ada asosiasinya juga, Asosiasi mereka advokat, bisa cabut lisensi. Iya, itu kan. seperti itu. Kalau Ada di dewan APSI itu kehormatannya. bisa nggak tuh Om? Misalkan dia udah berkasus,
terus cabut lisensi dan dia nggak boleh melatih gitu. Hukuman terberatnya Nah kayak gitu. itu nanti nanya sama ketuanya, Ketua siapa? ketua APSI sama ketua federasi. Pak Erik, kita mempertanyakan, mudah-mudahan bisa dijawab nanti. Oke. Nah, terus Bung Rocky, sekarang ya, aku pengen tahu sebenarnya tadi kita bicara match fixing, apakah itu yang membuat akhirnya sepak bola kita ini nggak maju-maju? Salah satunya. Maksudnya nggak bisa berprestasi. Gini ya, kayak buat aku, sebenarnya menjadi pertanyaan besar buat aku, kita sudah masuk final AFF itu 6 kali, tapi tidak pernah bisa jadi juara 1 kali pun. Menurutku sih kalau dilihat dari materi pemain, pelatihnya, strateginya, kayaknya harusnya nggak mungkin dari sekian banyak itu tuh tidak bisa jadi juara gitu. Gimana, Bung Jess? Diam dari tadi. Om Jess, ya. Tapi ini saya cerita pengalaman Iya. ya. Pengalaman sebelum kita masuk ke match fixing ini Iya. ya. Match fixing ini bahwa itu udah lama sih terjadi ya. Tetapi mungkin caranya yang berbeda-beda. Setahu saya waktu zaman era saya bermain ya, itu yang bermain itu cuma pemain. Hmm. Ya, ya. Yang bisa diatur, Ya, maksudnya itu hanya diajak, pemain gitu loh. yang dilibat, Wasit dan yang terlibat, yang terlibat. Ya, Oke. wasit masih bego lah semua, Oke. nggak ada. Itu pemain aja yang bermain di situ. Kenapa saya bisa bicara begitu? Karena saya pernah bongkar kasus itu di tim saya. Oh, oke. Itu heboh sekali di Jatim waktu itu. Oke. Tahun berapa tuh Om? Ya, di tim saya tuh saya tahu pemain saya ini ada bermain. Saya bongkar itu karena waktu itu saya dituduh. Nah, saya marah gitu loh. Saya nggak pernah main. Kenapa saya tunggu kamu waktunya? Saya bongkar siapa yang bermain di tim. Nah, saya bongkar itu pemain bermain. Tapi sejalan dengan waktu sampai hari ini, gila itu saya bilang sekarang. Pemain sudah tidak bermain lagi sudah. Udah perangkat permainan sekarang malah Sudah ya. banyak, udah berkembang seperti itu gitu. Nah, untuk pembuktian itu juga memang cukup sulit karena saya juga ngalamin itu. Membuktikan hal-hal seperti itu sulit. Tapi dari kasat mata kita bisa lihat gitu loh. Betul? Yang di sini. Jadi saya dulu kenapa saya bisa berani membongkar? Ada orang bilang bahwa mau tangkap pencuri kita jadi pencuri. Gitu loh. Saya masuk ke dalamnya gitu loh. Soalnya saya mau terima. Dari situ saya bongkar semua. Mereka tidak bisa ngelak waktu itu. Karena sudah ada bukti. Saya ada bukti karena saya masuk di dalamnya. Sekarang kan sulit gitu loh. Kita banyak bicara betul, tetapi kita untuk pembuktiannya itu. Nah sekarang kalau kita masuk di ranah hukum, pembuktian itu penting loh. Betul, Iya. betul. Pembuktian itu penting. Jadi kita tidak bisa hanya bicara gitu loh. Mana buktinya gitu loh. Nah ini yang agak sulit untuk bicara tentang match fixing tadi. Harus tetap melibatkan perangkat negara lah Iya, istilahnya. iya. Karena kita pernah tahu bahwa pernah dibentuk Satgas Anti mafia, ya. Kemana mereka Ya, itu sekarang? yang tadi berkumpul di Polda. Makanya ini kemana mereka? Ya, itu? Bung Rocky, menurut Bung Rocky, apakah salah satu match fixing, pengaturan skor, lalu kegiatan-kegiatan yang di luar sepak bola itu tadi, itu yang salah satunya memperlambat peningkatan kualitas liga kita dan bahkan timnas kita? Termasuk tadi masalah AFF yang kita nggak pernah juara, tapi itu diributkan terus oleh netizen. Saya mau kasih contoh apa ya? Karena memang ya sekarang segala sesuatu yang kita kerja, ya kalau ada pasti gimana ya? Asik. Gini, mudahnya aku tanya. Sebenarnya kita itu memang tidak bisa juara AFF atau tidak mau juara AFF? Kalau yang bilang tidak bisa juara omong kosong. Oke. Kita bisa kok. Tapi Karena kita punya talenta banyak, kita punya semua, kita punya kapasitas untuk itu, ya. Nah artinya yang bilang kalau tidak mau juara mungkin bisa, oke. karena itu bukan pemain yang ngatur. Ya. Semua pemain pasti mau juara, karena itu Kebanggaan ya. hal terpenting pada saat saya mau jadi seorang pemain bola. Artinya saya mau sekolah avokat, saya mau jadi avokat kok. Betul. Saya mau jadi polisi, saya anak pol karena saya mau jadi jenderal kok. Jadi pada saat kita masuk dalam timnas dan kita nggak mau juara, itu omong kosong. Ya, kalau bilang tidak mau juara bisa. Saya pernah ngalamin itu di timnas kita SEA Games di sini, di Jakarta sini. Oke.
Itu kita satu pool lawan Malaysia, Vietnam, Filipina. Itu 2 tim ini kita bantai dengan angka di atas 3 semua. Tapi Filipina itu cuma 3-0. Kita menang dan kita juara grup. Artinya di semifinal kita ketemu sama runner up di sana. Final kita lawan Thailand, kita kalah adu penalti. Ada penalti ya? Ya. Di situ hal terheboh yang saya lihat itu masuk di ruang ganti kita dimarahin karena kalah. Tapi akhirnya gosip beredar, ya memang kalah karena ya banyak petinggi-petinggi yang taruhan. Artinya ya udah memang mau diapain. Yang tadi dibilang bahwa invisible hand, ya banyak. Artinya banyak, kita lihat banyak sekali di Liga 3 maupun Liga 2. Background dari contoh tim Galatama dulu itu, yang punya tim Galatama itu rata-rata orang yang punya duit yang nggak berseri. Iya, iya. Artinya mereka tidak ribut dengan pengaturan skor. Mereka gaji tidak pernah terlambat, semua segala macam. Tapi sekarang siapa saja bisa punya kok tim. Artinya regulasi-regulasi itu juga mungkin yang harus ditetapkan oleh federasi. Contoh di Hong Kong, tim mau masuk Liga Hong Kong, dia harus punya deposit di dalam federasi. Deposit yang dimana pada saat dia juara, dia deposit itu bisa datangin tim luar negeri, tim Serie A. Nah, contoh seperti saya waktu di Kici juara, kita datangin AC Milan. AC Milan. Nah, itu juga yang harus dibikin regulasi-regulasi yang artinya, kemarin lagi Pak Khairul itu bilang bahwa sekarang ada tim Liga 1 yang sudah 3-2 yang sudah mulai mau, kenapa nggak dibubarin Pak? Iya, iya. Kalau memang nggak sanggup ya sudah. Sudah mulai ada laporan juga telat bayar gaji. Nah, dan jadi kalau sebagainya. memang itu ya udah, artinya, nah hal-hal telat bayar gaji itu juga pemain-pemain nggak berani bicara. Kenapa nggak bicara? Konsekuensinya memang ya udah, kamu ya udah. Terima aja. Konsekuensinya itu pasti nggak diterima di klub ini. Ya udah, itu konsekuensi. Tapi nggak mungkin lah. Ya makanya saya bilang, saya nggak makan dari federasi kok. Saya nggak minta duit dari federasi. Saya punya berkat itu Tuhan kasih sendiri. Jadi ya saya mau bicara ya saya bicara. Saya mau bikin saya bikin. Ya. Artinya ya masing-masing orang itu punya, ya Tuhan sudah tentukan kita punya berkat itu di depan sana. Ya udah, kamu punya jatahmu sudah di sini. Nah, yang tadi saya bilang. Jadi pada saat setiap orang yang kerja di federasi, kamu cuma makan hak kamu, yang artinya cuma gaji kamu, saya pikir sudah lebih dari cukup. Tapi kalau semua orang mau ukur ini A, B, C, ya pasti berantakan. Nah, tapi Om Jesse dan Bung Rocky ya, kalau menurut Bung Rocky dan Om Jesse, PSSI yang sekarang, federasi yang era sekarang, apakah mereka sudah cukup berani untuk menyentuh aktor besar di balik match fixing ini? Belum. Bukan hanya pelaku kecilnya ya gitu loh, tapi aktor besarnya belum. Ya belum lah, wasitnya masih berantakan kok. Tapi kan sudah ada VAR. Apakah VAR ini membantu untuk memperkecil? Yang pegang VAR kan manusia. Oke. Nah, udah. Iya, soalnya kan selama ini kan dibilang dengan adanya VAR sangat membantu untuk tidak terjadinya match fixing dan sebagainya. Ya sebenarnya gitu. kan VAR itu cuma membantu untuk melihat rekaman ulang. Nah sekarang rekaman ulang itu yang lihat kan cuma wasit sama yang duduk di depan VAR. Ya. Ya sekarang orang itu jujur nggak? Ya itu pernah terjadi kita waktu di mana namanya Piala Piala Asia ya. Nah, jadi artinya untuk seperti itu sih teknologi canggih ya. Tapi tetap bisa Tapi kan dimanipulasi. semua teknologi itu yang jalankan kan manusia. Betul. Ya tadi menarik soal klub yang tidak mampu bayar gaji. Bahkan dari musim lalu masih ada yang nunggak, dan itu belum ada dari federasi itu tindakan tegas untuk klub tersebut, dan dia masih boleh main gitu. Dan menurut Bung Rocky dan Om Yesi gimana? Ya tadi kan kita kembali lagi ke federasi buat sebuah bukan kalau sini tanggung jawabnya selain di federasi tapi sudah diberikan tanggung jawab ke LIB ya kalau nggak salah. LIB. Iya LIB kan, LIB. Nah, apa yang dilakukan oleh LIB di situ loh, untuk mengontrol tim-tim itu gitu loh. Dengan sekarang dengan menunggak gaji terus mereka dijual dan ganti nama, itu seakan-akan hilang gitu. Banyak hal yang harus diperbaiki. Contoh seperti musim lalu dia belum melunasi. Nah, kita belak-belakan lah istilahnya. Sriwijaya lah katakanlah sekarang itu. Ketika dia mau ikut lagi untuk tahun ini, kenapa diperbolehkan gitu loh.
Nah ini yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Nah itu kan berarti balik lagi kan regulasi yang tidak jelas, tindakan-tindakan yang tidak jelas. Karena ada satu, ada dua. Ya. Maksudnya saya punya pemikiran sederhana itu angka 0. Kalau tidak dipecah akan tetap jadi 0. Ya. Kalau dipecah jadi 1 pasti ada 2. Tidak mungkin tidak. Ada 2 pasti ada 3. Nah itu yang terjadi di kita punya sepak bola. Artinya satu kasus yang dibiarin itu akan ada kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat. Dan itu yang saya bilang, orang di Jepang, Thailand, Cina, Korea, orang sudah pikir bagaimana mau nyampe jadi Piala Dunia. Ya. Kita masih cuma ribut sama wasit, masih Betul, cuma betul. ribut sama hal-hal yang ya nggak penting sebenarnya. Sebenarnya kalau macam itu dibikin dengan satu regulasi yang benar, yang tegas, udah jalan. Oke, Bung Rocky, kalau misalnya Bung Rocky diberi kewenangan penuh, langkah pertama Bung Rocky apa yang akan diambil untuk bisa membersihkan kompetisi dari match fixing? Saya Tapi sorry, secara jangan dibunuh nyata. ya, jangan ditembak ya. Tapi Bung Rocky bilang tembak gitu mereka. Mungkin ada cara lain. Kalau saya- diberi wewenang penuh. misalkan Iya. saya, misalkan Biar seru. saya akan bikin pengumuman itu, jadi bukan kayak sekarang pemilihan esko ataupun segala macam itu yang dengan voter-voter, voting-voting, tidak. Saya akan bikin buka lamaran terbuka. Ya artinya saya akan mengganti semua kepengurusan yang ada dari pusat, Asprof, Askot, Askap, saya ganti semua. Dan saya bikin satu peraturan yang dimana semua kebijakan itu ada di federasi. Iya. Yang dimana kamu salah sedikit ada sanksi, ada sanksi. Itu jadi maksudnya karena banyak sekali yang persoalan yang saya dengar itu pada saat Asprof bikin, federasi tidak bisa tegur karena ada regulasi-regulasi yang jadi kalau saya kayak sekarang saat ini Asprof itu di bawah federasi. Bagaimana federasi itu bisa berjalan dengan bagus kalau Asprofnya tidak jalan. Nah, terus bagaimana juga Asprof bisa jalan dengan bagus kalau federasi tidak kasih contoh. Artinya konsekuensi yang kita butuh saat ini orang yang kalau bisa orang bodoh tapi jujur, tegas itu. Udah. Karena pada saat dia bodoh, dia pasti tahu yang saya cuma mau, misalkan saya mau makan. Dia cuma tahu bagaimana saya mau cara-cara saya dapat makan. Apapun yang saya bikin, bagaimana mau cari kerja, mau lewat mana saya cari, pokoknya saya mau dapat makan. Nah, yang kita butuh satu ketegasan jalan yang dimana semua orang itu, ini loh jalan yang harus kita ikut semua. Iya. Itu aja. Berarti salah satunya langkah pertama rubah statuta FIFA ya. Ya. Statuta FIFA, sorry. PSSI. Statuta PSSI ya. Kalau Bung Jesse, Om Jesse, kira-kira apa yang diambil langkah kalau misalnya diberikan wewenang penuh? Sebagai Ya untuk bisa membersihkan kompetisi dari match fixing secara nyata. jadi kita bicara berandai-andai Iya. ya. Berandai-andai. Iya, berandai-andai. Semalam kita udah bicara bahwa saya berani Iya. memangkas segala hal yang memang menghambat prestasi sepak bola. Yang saya lihat bahwa di sini adalah yang kurang di kita adalah keberanian itu aja. Berarti setuju dong harus ada revolusi federasi. Sudah pernah itu. Iya. Sampai ada 2 liga. Oke. Itu kan ada itu kan. Ada. IPL, 2011 12 IPL sama ya, itu kan sudah pernah. LIPI ELF apa ya? PSSI. Udah pernah itu. Iya. Oke, Bung Hen, Netizen? mungkin ada bacain satu. Kita ada Oke. pertanyaan juga Pertanyaan dari titipan pemain, titipan netizen. netizen. Pertanyaannya untuk Om Jesse. Ya. Pertanyaan dari nama akunnya nih, titik-titik. Mau titip pertanyaan untuk Coach JM. Kenapa filosofi Villanesia sekarang dihilangkan? Padahal Villanesia itu hasil kajian dan percobaan yang luar biasa sampai tim kepelatihan pada saat itu sampai melakukan penelitian ke beberapa negara Eropa. Dan di saat Villanesia disahkan oleh AFC pada tahun 2017, juga melalui perjuangan yang sangat luar biasa, kenapa sekarang dengan mudahnya kita mengganti dengan filosofi Belanda mungkin maksudnya. Dengan total Perlu footballnya dijelaskan. itu. Ini juga untuk yang mendengarkan sini bahwa Villanesia tidak pernah diganti. Tidak pernah diganti. Karena sebuah filosofi itu tetap adalah filosofi kita. Jadi ini filosofi adalah
Villanesia ini adalah filosofi sepak bola Indonesia. Jangan kita bicara filosofi. Setiap pelatih juga harus punya filosofi kok. Betul. Dia harus punya. Jadi saya mau jelaskan sini bahwa Villanesia tidak diganti, tetapi konten atau materi di dalam boleh berganti di situ. Ada Villanesia, revisi. ya ada revisi-revisi sejalan dengan perkembangan sepak bola kita. Tapi Villanesia sampai kapanpun tetap ada di situ. Oke. Kalau berbeda pelatih berarti masih harus tetap pakai Villanesia itu. Jadi kita bicara Villanesia itu kalau mau kembalikan di situ adalah membangun sebuah fondasi Dari bawah ya. ya, fondasi yang kuat di situ. Oke. Oke. Ini waktu sudah mau menuju akhir. Bung Rocky kan dulu terkenal sebagai pemain yang berani, ya kan? Aku ingin tanya ke Bung Rocky, mungkin ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan ke pemain-pemain muda kita, ya kan? Dengan segala dinamika yang ada di dalam sepak bola, ya kan? Termasuk masalah bagaimana supaya terhindar dari match fixing, bagaimana supaya punya karakter dan mentality yang bagus, attitude, ya kan? Aku yakin pasti pemain sehebat-hebatnya pemain kalau attitude-nya nol, aku rasa juga tidak akan lama gitu di sepak bola. Kira-kira ada pesan khusus nggak ke pemain-pemain muda kita nih supaya kita bisa lebih maju lagi sepak bola kita? Pesan buat adik-adik, netizen, penonton, pengurus, ataupun apapun itu, mereka itu cuman sebagai wadah buat kamu untuk sukses. Artinya kamu bermain bola itu karena memang kamu takdir main bola. Kamu bermain untuk dirimu sendiri, bermain untuk keluargamu. Yang terpenting bahwa mau di Muslim, mau di Kristen, bahwa yang kamu tunjukin itu bahwa talenta yang Tuhan kasih buat kamu itu hanya untuk bagaimana orang lihat bagaimana karyanya sangat luar biasa sama kamu. Jadi nggak usah takut kamu nggak dapat tim, nggak usah takut kamu nggak dapat dibayar, nggak usah takut kamu, karena dengan dalam kepercayaan saya itu pada saat apa yang Tuhan sudah kasih, apa yang sudah Tuhan gariskan, seperti yang tadi saya bilang bahwa anak didik saya Muslim bilang bahwa takdir Tuhan yang tentukan. Ya, Tapi berdoa dan berusaha itu kita yang punya. siap. Artinya selama kita percaya, selama kita rajin berdoa, selama kita bikin semua yang benar, yang selalu bikin sesuatu yang orang bisa mencontoh dengan hal-hal benar, artinya kita jadi berkat buat kita, Iya. juga kita jadi berkat buat orang lain. Nggak usah takut, masa depan pasti ada. Oke. Bung Jesse, sebagai instruktur pelatih, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke pelatih-pelatih muda kita? Iya kan? Karena pelatih ini penting perannya gitu. Terutama maksud saya tadi Bung Rocky sudah sampaikan bahwa sampai ke daerah-daerah ini Iya. kita Indonesia cukup luas gitu loh. Iya. Dan banyak pelatih daerah yang ikut semua. Dari daerah-daerah pun ikut. Bahkan misalnya dari Papua, dari Ambon, Ternate, pelosok-pelosok pun ikut. Khusus buat pelatih-pelatih di daerah itu yang memang notabene basic jadi pemain pun masih pemain daerah misalnya. Berbeda dengan pengalaman pelatih yang memang dari level pemain nasional misalnya. Walaupun itu juga tidak menjamin. Iya. Tapi kalian harus manfaatkan seorang mentor. Iya. Kalau pelatih-pelatih itu tidak memiliki mentor, kalian akan berjalan sendiri, kalian akan terlambat dalam memprogres kalian punya kemampuan melatih. Itu saja. Jadi pesan saya buat mereka bahwa pentingnya seorang mentor buat kalian untuk meningkatkan kualitas kepelatihan kalian. Oke, Itizen. Tadi kita sudah berbincang-bincang seru dengan Bung Rocky dan Om Jesse ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita obrolin bisa ada manfaatnya bagi netizen kita, terutama bagi pemain-pemain, bagi pelatih-pelatih. Ini kita udah sangat-sangat open banget nih, tanpa batas banget ini. Kayaknya kurang ini waktunya Bun, masih panjang lagi nih. Kayaknya kita harus atur waktu ulang lagi nih kayaknya nanti. Tapi terima kasih banyak Bung Rocky ya, Om Jesse gitu sudah mau datang ke ITV yang usianya baru 1 bulan ini. Kita podcast baru tapi sudah bisa kedatangan legend-legend kita ini. Aku sangat-sangat berterima kasih atas supportnya juga. Nih Bung Hendry, sebelum kita tutup ada satu ini yang kita mau minta tanda tangan dari ini. Sebentar.
Silakan ini. Wow. Kasih lihat Om, kasih lihat kamera. Nanti kita akan frame dan kita akan pajang di studio kita nantinya. Silakan di sini. Yang di ini putih. Sayang nih black and white nih, harusnya rambutnya berwarna nih Bung Rocky. Oke, terima kasih. Sini Bun, kasih lihat dulu. Oke, Sini. di mana? Sini lu. Ya inilah tanda tangan Bung Rocky dan Om Jesse. Jesse. Masih ganteng sekali Om Jesse. Berarti ganteng terus kok. Kayaknya playboy nih Om Jesse ini muda ini. Ini kan masih umur 30. Jiwa tetap muda terus. Oke. Teman-teman netizen, akhirnya kita sampai di penghujung waktu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan narasumber yang lebih ini lagi ya. Terima kasih. Jangan lupa support terus channel ATV dengan subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun media sosial kita di Instagram dan di TikTok. Oke. Sampai jumpa. Salam olahraga, semangat juara. Juara.